hari ini kan beritanya kan baru Bang Ahmad Kozinuddin kan baru mencabut sebenarnya apa apa sih namanya lawyernya Bambang itu siapa? Berdua atau Ada 4. ada 4? Satunya Ada Yasin, ada Riki Fatamazaya. Kemudian dalam perjalanan nambah lagi 2, Juju Purwantoro dan Sony Ramajaya. Tapi yang prinsipal di awal 4 orang ini yang utama. Apa yang membuat Bang Ahmad Kozinuddin dan Bang Egy Sujana begitu yakin dengan ini sebenarnya apa tesis ya Bang? tulisannya Bang itu sebenarnya apa sih? Dia tesis atau apa? Ya buku biasa Buku aja. biasa aja. Tapi kategori bisa ilmiah. Gitu ya. Karena ilmiah itu kan 2 hal yang harus dipenuhi. 1 metodologi, Yes. yang kedua istilah-istilah yang dibangun. Itu udah sepakat dalam dunia intelektual itu. Apalagi buku ini belum pernah dibahas di kampus ya Bang ya. Dan juga belum ada pelarangan. Iya. Atau dinyatakan terlarang kan nggak ada. Jadi satu kondisi objektifnya, mengapa buku yang sudah lewat penelitian versinya Bambang ya, Iya. merupakan satu karya ilmiah dia yang kemudian dari perspektif hukum perdata itu menjadi properti. Maksudnya kemilikan dia kan neliti. Ternyata dalam penelitian dia ada ijazah palsu, dugaan dia. Dengan kejelasan-kejelasan yang ada dalam buku itu. Nah itulah yang kita mesti lindungi. Dengan pasal 1365 KUH per Kitab Undang-Undang Perdata. Tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang menimbulkan kerugian ganti rugi. Gitu. Nah, cuma yang Bambang lakukan dalam konteks minta ganti rugi ini bukan uang, karena ini bicara tentang, menurut versi saya ada kategori kebejatan moral gitu loh. Dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu. Dalam pengertian ijazah itu kan membohongi diri sendiri sebelum dia membohongi banyak masyarakat. Perbuatan tercela. Iya benar. Perbuatan tercela. Ya bahasa kasarnya bejat lah. Tapi bahasa undang-undangnya pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu tercela. Nah itulah yang kita konstruk bersama Ahmad menjadi satu gugatan. Nah selanjutnya Ahmad bisa sampaikan. Ya, Bang Ahmad. kan sederhana kan. Setiap kita kan mencintai kebenaran. Yes. Dan masing-masing dari kita, bahkan setiap peradaban itu punya metode untuk memverifikasi sebuah kebenaran gitu. Kalau di dalam teori-teori Marxis kan untuk mencari kebenaran itu dengan dialektika, tesis, antitesis, sintesis dan seterusnya. Dan menurut mereka akan selalu begitu. Sintesa akan menjadi tesis, ada antitesis, sintesa dan seterusnya. Nah, karena kebohongan yang begitu luas ini, Gus Nur kemudian membuat kesimpulan semua ini dusta kecuali setelah melalui sebuah metode pencarian kebenaran yang diyakini oleh Gus Nur, yaitu dengan mubahalah. Itu ada dalam konteks fikih maupun ini ada ya. Ada. Ada ya. Dan itu juga dulu kan pernah Rasulullah melakukan itu, cuman yang ditantang oleh Rasulullah akhirnya kan mengundurkan diri, gak jadi begitu. Terlepas metode mubahalah itu macam-macam variatif dan mungkin juga ada yang tidak sependapat dengan apa yang dilakukan Gus Nur, itu hal yang lain. Tetapi Gus Nur Ya memang meyakini, tidak harus pendapat kan. iya, Umat Islam kan tidak harus pendapat juga, makanya ada 4 imam. mazhab kan? ya. Nah, kami ini orang hukum, kami tentu tidak akan menggunakan metode itu. Uji validitas satu fakta hukum, apakah dia benar atau tidak, itu adalah di pengadilan. Yes. Dan kami khawatir saat itu ketika isu ini liar di sosial media, tidak ada kanalisasi secara hukum, nanti akan ada semacam stigma menebar hoax, seperti Mas Ahmad tadi, nanti dianggap ujaran kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka kami sebenarnya saat itu ada 2 perspektif yang kami ambil ya, kepentingannya. Pertama, kepentingan publik dalam pengertian untuk memastikan apa iya informasi itu valid, benar atau tidak. Kalau valid atau benar, bahaya sekali kita punya presiden
yang tidak memenuhi syarat, yang tercela karena menggunakan ijazah. Karena dalam ketentuan KPU, per KPU itu diatur bahwa syarat seorang calon presiden diantaranya adalah harus lulus SMA sederajat, gitu, minimal itu. Yang kedua, kami juga tidak ingin isu ini kemudian memakan korban, sebagaimana dahulu Bambang Tri juga pernah dipenjara karena dia bicara di sosial media. Di bukunya yang pertama. Buku yang pertama itu kan terkait riwayat presiden. Kalau sekarang kan riwayat pendidikannya. Ini jilid 2-nya. Ya? Jilid 2-nya. Kalau yang kedua ini stressingnya pendidikannya. Kalau yang pertama kan asal usul. Nah, kami kemudian berkesimpulan, wow, kalau begitu ini harus dibawa ke ranah hukum. Agar apa? Ada kepastian. Dan kepastian ini bukan hanya bagi Bambang Tri, bukan hanya bagi kita rakyat Indonesia, juga bagi Bapak Presiden. Makanya kemarin di tanggal 18 Oktober itu adalah momentum yang menurut Pak Amin Rais kan bagus sekali bagi Presiden untuk mengklarifikasi sekaligus mengakhiri polemik ini. Yes. Sayangnya itu tidak dimanfaatkan. Nah, ketika Gus Nur meminta saya untuk coba tolong nih Bambang Tri, kasihan dia nggak ada yang menolong gitu. Saya komunikasi dengan Bang gini, gimana Bang? Nah, karena kita advokat, jalur untuk memverifikasi kebenaran itu lewat pengadilan, ya kita ajukan gugatan. Substansinya kita tidak meyakini mana yang benar atau mana yang salah, tapi kita mau uji di pengadilan. Tentu sebagai advokat kita punya dasar, apa yang kemudian disampaikan klien itu kita verifikasi. Dan secara logika, versi kita selaku advokat, oh masuk, logik gitu. Tapi kan kebenaran itu harus diuji. Dan kita belum tahu versi dari tergugat, dalam ini Presiden Joko Widodo begitu. Harus kalau dalam judul lagu itu both side stories. Cerita dari kedua belah pihak. Kalau wartawan kan cover both side. Nah, kalau kita karena kita lawyer ya di pengadilan lah, diadu, ada tergugat, nanti argumentasinya apa, bukti-bukti. Berdasarkan itu tidaklah elok penjelasan-penjelasan di luar pengadilan. Tidak resmi lah ya. Iya, tidak resmi. Tidak ofisial, Tidak tidak ofisial. formal. Tidak menjadi bukti formal. Tidak cuma itu, brother, tapi juga sumpah. Oke, benar. Kalau di pengadilan harus ada sumpah, ya. Dan itu berkategori bisa keterangan palsu, sanksinya 7 tahun. Iya. Jadi kalau di medsos siapa yang mau bantah? Dan siapa yang mau juga membenarkan, semuanya mengaku benar, terus siapa yang mau bantah? Nggak bisa. Artinya, Nggak ada proses. pembelaan-pembelaan di medsos itu Tidak punya nilai. di dalam Secara kacamata ilmu hukum. Dalam kacamata hukum itu bullshit ya. Bullshit. Benar bullshit itu. Jadi kan malu-maluin. Iya. Ini gini logika sederhana aja. Iya. Kenapa bisa jauh-jauh ke Jogja, ada reunian, ada lain-lain. Tapi datang ke pengadilan yang dekat dari Istana Merdeka itu kan dekat sekali itu ke Bungur situ. Mungkin malas ketemu Bang Egi kali. Saya menduga kuat itu juga alasannya. Abang sih, cobalah jadi tim suksesnya begitu. Ya, nah karena itu kita mundur aja. Kita nggak suka sama kita. Hari ini ya, hari ini. Bukan, kemarin ya, Itu kenapa di apa? Dicabut itu kenapa Bang? Dicabut Bang. Aku juga kaget juga. Iya, jadi begini kan. Sebagai lawyer itu kan kita punya prinsip. Membela klien itu harus menang mutlak, itu yang pertama. Kalau tidak, menang sebagian. Kalau tidak, draw. Kalaupun kalah, menunda kekalahan. Makanya kenapa kita banding, kasasi, kalaupun sudah kalah, itu bagian dari strategi untuk menunda kekalahan. Paling tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan putusan, karena masih ada upaya hukum. Nah, dalam kasus Bambang Tri, strategi kami adalah bukan dalam konteks menunda kekalahan, bukan dalam konteks untuk menang sebagian, tetapi kami ingin fokus bahwa masalah ini jangan dulu masuk ke pokok perkara, sehingga suatu saat digugat lagi masih bisa. Kenapa demikian? Oh, iya. Itu bagian daripada Strategi. Kalau bahasanya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu fikus siasat. Oh. Fikus siasat itu untuk Iya. politik. Oh, Iya. Ini enggak. Ini siasat hukum aja. Jadi gini, kita itu kan ada 2 jenis lawyer ya, kami akui lah. Ada lawyer itu yang mau semua dokumen itu dia terima semua aslinya baru dia jalan. Ada yang cukup kopiannya dan saksi-saksi nanti akan dihadirkan nanti di pengadilan. Nah, kami mengadopsi yang kedua. Kenapa? Itu untuk membangun kepercayaan kepada klien. Kadang-kadang ada juga klien itu kalau diminta semua asli di awal agak khawatir. Nanti kalau ada apa-apa dengan dokumen saya bagaimana?
Nah, kami mengadopsi pilihan yang kedua tadi. Nggak apa-apa, kopian dulu. Saksi-saksi yang penting ada dan ada rujukannya. Tinggal nanti dihadirkan di saat pembuktian. Karena hukum perdata itu yang awal itu kan yang penting dalil-dalil, posita. Soal pembuktiannya nanti pada saat proses pembuktian. Nah, pembuktian yang kami lakukan itu kan sangat bergantung dengan sosok Bambang. Kehadiran. Iya. Kehadiran daripada sosok Bambang yang saat ini sedang Ditahan. Nah, bagaimana? Karena kasus podcast Mubahalah sama Gus Nur. Mubahalah dianggap menistakan agama. Ada 4 pasal ya. Oh. Jadi 1 dianggap menyebar kebencian permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sama dengan Mas Ahmad Dhani 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45A Undang nomor 19 2016 perubahan Undang nomor 11 2008. Yang kedua benar 156A KUHP. Terus ada juga pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang menyebar hoax, kebohongan yang menerbitkan keonaran. Ada juga ya pasal 15 menerbitkan kabar yang tidak lengkap atau yang tidak pasti. Seperti kasus Ratna Sarumpait. Nah, itu. Saya juga pernah. Yang waktu bela Prabowo. Nah, saya lanjutkan. Nah, pasal itu juga. Iya. Pasal 14. Kalau kita paksakan, iya. Ya. Kalau kita paksakan masuk ke pokok perkara, sementara bukti tidak ada, kan berarti sudah masuk ke pokok perkara kalah. Oke. Ini konsekuensinya tidak bisa gugat ulang, bisanya banding kasasi. Tapi kalau banding kasasi dengan kondisi seperti ini, kami yakini kalah seterusnya. Nah, karena itulah kami kemudian bermusyawarah. Ini demi kepentingan klien, jadi juga sebenarnya demi kepentingan masyarakat. Karena kalau nanti posisinya seperti itu kan tetap gantung nih kasus ini. Tapi ada satu kondisional objektif juga, yaitu kalau bahasa Quran ya, Bung Dhani kan juga saya lihat sering baca Quran. sedikit ngerti lah. Mantap. Karena ada kalimat pernah disampaikan di situ, sampai unta masuk lubang jarum pun, nah, aduh. Unta masuk lubang jarum kan nggak mungkin, ya itu dalam bahasa kita nggak bakal menang. Dan kalau kondisi kekuasaan masih dipegang si fulan ini gitu, karena segala sesuatu dia tempuh dalam perspektif hukum harusnya Bambang Tri itu tidak boleh ditahan, walaupun dengan alasan lain. Alasan lain orang lagi perdata, ini kan perdata. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi kalau berhimpitan perdata dengan pidana, perdata didahulukan, nggak boleh ada pidana. Ini kan di-ignore gitu loh, diambil aja, ditahan aja. Sementara kita butuh untuk tampilkan. Nah, jadi Bang Egy dan Bang Ahmad Kozzinuddin ini mencurigai bahwa ini adalah upaya untuk mempersulit proses persidangan. Kalau belum pernah ngalami, brother, boleh mencurigai. Saya mengalami. Karena tahun lalu saya pernah gugat Jokowi yang 66 janjinya itu loh. Seperti mobil SMK nggak ada, buyback Indosat. Itu bisa digugat juga dia? Sudah saya gugat tahun lalu. Tapi pada kondisional terakhirnya kita dinyatakan tidak berwenang oleh pengadilan. Pengadilan tidak berwenang. Saya bingung kalau pengadilan nggak berwenang, kita kemana? Dari cek sudah mah. Jadi perlu ada daya dobrak kepikir. Nah, mengingat kasus itu menjadi traumatik kita, maka tanggal 31 kita duga akan diperlakukan seperti itu. Bukan cuma duga-duga, bukan curiga, ngalami traumatik. Beda ya, analis-analis dejavu kali ya, dejavu. Iya, kalau yang lainnya kan cuma analis begini, saya kira apaan. Kalau saya sudah mengalami. Beda pengalaman dengan cuma pengetahuan itu beda. Nah, dengan dasar pengalaman itu kita wanti-wanti seperti yang diterangkan tadi. Lebih baik kita cabut dulu. Nah, apa konsekuensi hukum menariknya dalam ke depan ini? Ini kan tadi wilayahnya perdata. Jadi bisa bergeser ke tata negara. Kenapa tata negara? Karena menjadi kewajiban DPR RI dong. Yang fungsi tugasnya itu mengawasi jalannya pemerintahan. Ini kan pemerintahan sedang jalan, kemudian presiden diduga ijazahnya palsu. Ini kan harusnya ada hak interpelasi kayak dari DPR. Nah, antum yang di Gerindra mana tuh satu pun anggota DPR nggak ada yang bergerak. Bertanya aja nggak ada. Cicing wae saudara. Nah, oleh karena itu, maka dengan kita tarik, saya ingin melebarkan satu persoalan hukum yang mendasar, apa?
Kalau cuma perdata itu dampaknya nggak terlalu signifikan. Nah, kita perlu ada kecermatan strategi di sini. Jadi kalau Refli Harun lihat ini apa ada suap, apa ada tekanan-tekanan, atau ini strategi? Saya jawab ini strategi. Strategi hukum supaya ada pergeseran dari nilai perdata ke tata negara. Kalau saya sih ngeliatnya bukan strategi ini, Apa dong? counter attack, Bisa juga, Oh. bisa konsekuensi logis. ya kan? Ya, counter attack kan. Counter attack. Kalau strategi kan orang nggak lihat, kalau ini kan orang lihat, ini counter attack. Setelah di attack kita counter. Antum cerdas juga. Karena IQ-nya di atas 9. Di atas. Kalau kita bacanya 79. Sudah 9. Bangsa kita. Nomor Nah, itu 1. satu juga kegagalan presiden karena perintah undang-undang dasar dalam Perintah pengertian konstitusi ya. konstitusi alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau bangsa kita pemikirannya atau logikanya atau kekuatan intelektualnya di bawah 79 bagaimana? Jadi dulu gini Bang, Gimana? jadi dulu itu kita tidak bisa mengakses IQ bangsa. Kenapa tidak bisa mengakses? Karena dulu belum ada IG, belum ada YouTube. Oh. Kita pakainya husnuzon. Husnuzonnya semuanya cerdas. Dengan ada Twitter, dengan ada YouTube, terus ada komen-komen di IG, itu bisa Ketahuan ya. kita ngomongnya apa, jawabannya gimana, itu bisa ketahuan. Hmm. Dapat mengakses. Kalau dulu kan kita nggak bisa mengakses. Betul. Juga satu hal lagi yang penting perlu dijelaskan, ada podcast yang belum tahu sumbernya, dari siapa nggak disebut, tiba-tiba kita dituduh terima uang 10M lagi, banyak kali bos sebenarnya. Ini kau kasih kesini kita main band itu. Beli tiket nanti konser Dewa. Bayarin semuanya kan. Ini kan absurd gitu loh. Jadi, tolong Pak Ahmad Iya, saya mau tegaskan terkait pencabutan kasus ini tidak ada tekanan. Terus terang ini ya, Yeah. terus terang saya juga baru tahu semenjak klarifikasi ini, karena sebelumnya saya juga mikir kenapa ya dicabut, ada apa. Ternyata itu tadi ya, counter attack. Iya. counter. Tom. Ya, jadi saya klarifikasi tidak ada tekanan baik ke saya pribadi atau ke tim atau nggak ada kompensasi apapun dari kekuasaan. Jadi nggak mungkin. Nanti lihat saja kalau setelah ini saya jadi komisaris, oh berarti benar. Kalau setelah ini saya tetap jadi lawyer jalanan, Berarti kalau Bambang Tri bisa bebas lagi, nah bisa jadi itu counter ya. bisa jadi Kompensasi, enggak, maksud saya gini, ketika Bambang Tri dibebaskan, gugat lagi. kemungkinan Iya. Yang menurut Ali Lubis, ya. salah satu teman kita juga tuh, Iya, Gerindra saya tahu. Adik kita. Ali Lubis sarjana hukum. ya, menurut beliau kan ini kan nggak akan diterima oleh hakim. Karena ini bukan class action. Apakah nanti setelah misal Bambang Tri bebas, nanti akan menggugat dengan class action atau tetap perorangan? Gini, dalam konteks perdata itu nggak dibagi dua. Ada pengertian yang individual, ada yang pengertian kelompok. Yes. Nah, kita masuk dari sudut yang individual. Jaminannya dari pasal 1365 itu. Itu individual bisa. Tapi juga bisa menjadi class action jika yang dimaksud kerugian itu meluas kepada kelompok-kelompok manapun saja yang merasa terkena. Kalau zaman dunianya itu saya ingat itu Chernobyl ya, yang berkait dengan Chernobyl Chernobyl itu yang kebocoran 83, 1983. itu kan pakai class action nuklir. Nah, kita juga bisa dengan konteks ini. Kenapa? Karena Jokowi itu presiden gitu loh. Dan ada persyaratan untuk presiden minimal ijazahnya SMA tadi atau setara. Maka dengan logika itu kerugian itu bisa bermasyarakat se-Indonesia ini rugi gitu loh. Jadi Bang Egy menduga penangkapan Bambang Tri ini adalah dalam usahanya untuk mencegah proses hukum di perdata. Iya. Dapat dipastikan begitu. Gitu ya. Kalau enggak, kenapa harus ditangkap? Kenapa? Iya. Dan juga dugaan kuat saya tidak mengurangi hormat ya. Jika Jokowi belum membawa yang aslinya ke pengadilan, saya masih menduga dia nggak punya ijazah asli.
Itu logika hukum namanya. Itu bisa logika yang terbangun di masyarakat nanti akhirnya. Iya, memang begitu. Kok terus gimana? Kalau dia punya, kenapa tanggal 18 nggak datang? Kan sederhana aja. Kalau dia nggak bisa datang karena sibuk, kan bisa bikin kuasa. Suruh orang bawa ijazah. Selesai, clear. Kan semua kasus tutup. Kan semua manusia kan di mata hukum sama. Soal pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mungkin itu kekeliruannya. Karena bahasanya setiap warga negara berkesamaannya. Kecuali kalau tambahnya begini, setiap warga negara termasuk presiden ya berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Karena dia kan presiden, bukan hanya warga negara biasa. Itu tafsir. Itu tafsir Ali Lubis. Tafsir Ali Lubis. Itu bukan tafsir lagi, nama-nama undang-undang. Itu subversif undang-undang. Karena judul undang-undangnya nggak begitu. Kalimatnya. Setiap warga negara ya berkesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Bener bang, tapi kan presiden kan kepala negara, kita yang warga negara. Ya itu gini, maksudnya gini. Itulah hebatnya undang-undang bang, bisa dibawa kemana saja tafsirnya. Enggak harus ada gini ya, ini teori ya. Kan kalau minimal teori Egy Sujana lah. Enggak, kalau di KUHP kan ada yang tafsirnya Dr. Susilo tuh. R. Susilo ya. Kalau yang ini kan tata negara ini sulit nih tafsirnya nih. Enggak. Ada begini caranya. Ada 3 tahap. Tahap pertama melihat fakta, hukum namanya. Tahap kedua data, hukum misalnya. Ketiga, ramuan dari fakta dan data itu perlu logika hukum. Gitu. Jadi ini satu kesatuan. Nah, ini teori saya namanya os jubedil. Objektif, sistematis, toleran. Os. Jubedilnya jujur, bener, adil. Jadi kalau Dani bermain dengan logika yang os, yang objektif, yang sistematis dan toleran, pasti berdampak kepada sikap yang jubedil. Nah, dalam melihat pasal 27 tadi, faktanya apa? Karena hukum itu nggak bisa ujuk-ujuk jadi. Dia ada background, historisnya, filosofisnya, sosiologisnya, asbabul, yuridisnya, psikologisnya, itu muatan ilmu hukum. Dan itu yang disebut dengan fakta dan data hukum. Baru dibuat bagaimana racikan logika hukumnya. Itu ilmiah, saya bisa bertaruh soal itu. Dan untuk itulah saya profesor saya dari Asian University, untuk itu ada teorinya. Jadi bukan profesor ada teori. Kalau profesor nggak punya teori itu profesor honoris causa ya? Enggak. Ada teori, ada bukunya. Gitu loh. Jadi tidak bermaksud mendikte atau mendemonstrasikan kepintaran kita, itu bukan. Tapi ini mengkonfirmasi bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan pengertian yang tidak berajas kepada fakta, data, dan logika. Gitu. Jadi kalau presiden tetap warga negara Indonesia. Iya dong. Karena kan nggak bisa. Kan ada pasal lain kan bahwa presiden harus warga negara Indonesia. Iya, itu basisnya. Jangan tahu sebenarnya kita nggak perlu ke sana. Cuman kita pura-pura blow on aja gitu loh. IQ di bawah 79. Saya kan mau berempati dengan orang-orang yang di bawah 70 tadi gitu loh. Biar saya nyaman dengan mereka gitu loh. Iya. Jadi berarti malah sebenarnya yang sekarang kita menunggu adalah menunggu pengadilannya Bambang Tri ini dihadiri lagi ya. Iya. Maka ada caranya lagi kaitan dengan class action. Ini penting menurut saya. Masyarakat kan maunya cuma maki-maki di medsos. Kritik kita bahkan nuduh macam-macam. Kalau you berani, lu gugat aja. Class action. Bikin kelompok, bikin komunitas kalian, datangi pengadilan di seluruh Indonesia, PN mana saja. Ini kan terbatas di Jakarta. Silakan mau di Medan, mau di Papua, di mana saja Anda punya kesadaran hukum, ingin kepoknya selesai, ijazah Jokowi asli atau tidak, minta ke pengadilan. Saya sudah, dengan bukti-bukti yang dari Bambang Tri. Jadi saya lihat waktu sana dengan Ali itu agak keliru. Dia bilang
dalil siapa yang membuktikan, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Bambang Tri itu sudah membuktikan bahwa bukunya. Iya. Enggak, karena kan Ali kan belum baca bukunya. Iya, tapi belum baca tapi komentar, kumaha. Oleh karena itulah lewat podcast Dani yang dimuliakan Allah ini lebih menjernihkan. Tidak ada kebencian dan tidak ada hal-hal yang sifatnya kita mau mencari kepentingan apa, nggak ada. Kalau kita ada kepentingan malah nggak dicabut gitu loh. Iya. Itu kan kita ingin betul-betul mendapatkan substansi nilai yang jujur, benar, adil tadi gitu loh. Karena kita berangkat dari osjubdil, objektif, sistematis, kita sudah bertoleransi dengan keadaan ini. Maka kita harus dapatkan yang jujur dan benar dan adil. Maka kekeliruan besar dan sangat fitnah keji kalau kita dituduh macam-macam gitu. Kalau saya bertarung, saya bikin laporan polisi, selesai itu mereka tuh, maaf bukti lo ngomong begitu. Tapi kan norak jadinya kita terjebak lapor melapor. Nggak suka saya begitu. Kita bertarung secara intelektual. Mestinya begitu. Makanya itu yang saya pengen bertarung di pengadilan. Makanya saya bilang saya petarung. Tapi diselewengkan nama Padahal kita negara hukum. Refli, katanya saya egois. Apa egois? Refli bilang itu. Ada di podcastnya. Karena egois. Kenapa? Karena saya bertarung, saya nggak mau cacat moral saya sebagai advokat kalah gitu loh. Itu bukan egois, itu hak hukum saya berdasarkan pengalaman yang nggak dialami sama Refli, nggak ya tuh, bahwa kita dikalahkan dengan sangat ini. Kita dibilang kok takut kalah? Nggak ada sih takut kalah. Kalau takut kalah ngapain kita bertarung? Nah itu mohon jangan salah. Ini kan salah satu bentuk wujud daripada kita ini adalah menghargai bahwa Indonesia adalah negara hukum kan. Iya. Itu, dan sekaligus demokrasi, jangan lupa. Dan mengajukan gugatan itu karena bukti kita meyakini bahwa Indonesia negara hukum. Iya. Ternyata kita tidak diperlakukan secara hukum. Itu poin penting. Yang gugat malah ditangkap ya. Mungkin tambahan aja Pak Ahmad, biar lebih tajam, serius, terpercaya. Tapi sekali lagi saya bisa memahami lah kalau ada pikiran, pandangan, tafsiran yang berbeda. Karena kan orang berpikir itu berdasarkan pengalaman hidup mereka masing-masing. Bagi orang yang terbiasa mencabut perkara karena ada kompensasi, tentu dia akan menduga kuat, oh ini juga tidak jauh beda dengan saya, karena saya dulu juga begitu. Gitu. Jadi masyarakat kan mungkin nggak banyak yang tahu ya. Jadi kronologi singkat itu kan Bambang Tri bikin buku meneliti soal ijazah palsu dari Bapak Presiden dan ternyata para kuasa hukum ini merasa buku ini ada benarnya, ya kan? Maka dari itu digugatlah ke pengadilan. Sebentar, Kompas.com itu tahun 2021 udah mengkonfirmasi ini. Oh, konfirmasinya apa itu? Iya, antara lain SD-nya 3 tahun. Oke. Yang kayak gitu kan ada di medsos. Sebenarnya yang terus 8 tahun 80 harusnya dia kan 81. Iya kan kelahiran 61 kan? Iya, harusnya 81. Iya, sesuai dengan temennya Sri Adiningsih. Terus kenapa ya 80? Waktu SMA kemudian fotonya. Waktu SMA penggemar Metallica itu yang paling parah itu. Iya, padahal belum ada Metallica. Itu kan gimana? Terus juga guru kimia, nggak ada kimia dulu. Iya benar. Kemudian bahasa Inggris, gimana bahasa Inggrisnya? The best gitu. Ya. Tapi dia tetap saja lah. Ya, oleh karena itu tidak bernilai. Tidak. Ya. Kalau tidak di pengadilan. Tidak bernilai, semua pernyataan itu di medsos, di TV maupun apa tidak bernilai jika dihadapkan pada gugatan di pengadilan. Iya itu. Tapi dia attack kitanya dengan nangkep Bambang, nangkep Gus Dur yang kita kehilangan momentum untuk membuktikan. Nah kita counter attack aja, mending kita cabut gitu loh. Benar. Itu kan pilihan cerdas menurut saya bagi orang yang ini. Sehingga sekarang ini kayak hantu, tergantung kemana-kemana gak jelas. Dan bahaya bagi sejarah bangsa karena ini meninggalkan noda hitam buat sejarah bangsa kita. Yes. Kepala negaranya masih diduga ijazahnya palsu. Itu yang orang nggak bisa cegah dengan situasi gitu. Itu. Ada lagi? Cukup. Kita makan dulu.